Waktu perang berlangsung, Pak. Waktu perang berlangsung tuh, Bu, anak kecil yang berdua tadi, Pak, ditanyanya kepada Ibnu Mas'ud, "Paman, di antara rombongan orang kafir itu yang mana namanya Abu Jahal?" Kalian tahu siapa Abu Jahal? Itu yang dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy, itu dia panglimanya. Kami mendengar dia sering memaki-maki Rasulullah di Mekah. Izinkan kami membunuhnya, Paman. Kalian kecil baru, tidak masalah, Paman. Bayangkan, Pak, itulah dia tidak menjawab kata-kata Rasulullah tadi, Pak. Jangan di depan, di belakang aja, tidak diiyakannya, tidak ditidakkannya. Dua orang anak kecil inilah maju menuju Abu Jahal. Disangka orang Quraisy anak-anak kecil main-main, Pak. Dek, saya sana main, orang perang kena nanti. Nah, jadi lolos dia masuk, Pak. Sampai kering satu Abu Jahal tuh, Pak. Di bulan Ramadan inilah pertama kali terjadinya perang besar di dalam Islam, Pak. Tepatnya di tanggal 17 Ramadan, yaitu perang Badar. Awalnya Rasulullah itu khawatir, Pak, disebabkan umat Islam baru 2 tahun di Madinah, baru masuk Islam 2 tahun, dan harus menghadapi perang besar. Apa mau umat Islam yang 2 tahun ini diajak? Itu sempat khawatir Rasulullah, Pak. Rupanya Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Ansor itu, dia datangi Rasulullah, dia katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ini bukan umat Nabi Musa alaihissalam yang ketika diperintahkan berperang mereka mengatakan, berangkat saja kau sendiri bersama Tuhanmu Musa. Kalau kami umatmu ya Rasulullah, jangankan ke Badar, mati kelaparan pun asal kami bersamamu, kami mau." Wah, bangkit semangat Rasulullah. Dikumpulkanlah orang, susah payah mengumpulkan orang, terkumpullah 315 orang. Kemudian kumpulkan kuda, dapat 2 ekor, onta 70 ekor. Jadi tidak imbang, Pak, antara jumlah orang dengan jumlah kendaraan. Betul-betul serba kekurangan. Senjata kurang. Bulan Ramadan baru dilaksanakan pada tahun kedua Hijrah itu, Pak. Tahu-tahu sekarang harus perang. Dan di sisi lain, orang Quraisy begitu mendengar akan menghabisi umat Islam itu, Pak, semua sumbang besar-besar donaturnya, Pak. Kuda perangnya berwarna hitam semuanya, dan itu cukup mahal harganya, Pak. Peralatan perang lengkap, makanan full, pokoknya semua betul-betul turun nyumbang. Terkumpullah 1000 orang yang siap untuk berperang. Sementara umat Islam 315 orang. Setelah itu ganti-gantian lah, Pak, naik ke atas kuda itu. 3 naik, 3 turun, 3 naik, 3 turun. Jarak tempuh dari Madinah ke Badar itu 160 kilo lebih kurang. Karena kendaraan kurang, ganti-gantian naiknya, Pak. Karena dalam keadaan berpuasa. Sementara jarak tempuh orang Quraisy ke Badar itu hanya 60 kilo saja. Jadi di atas kertas menang segala-galanya nih, Pak. Kekuatan menang dalam keadaan tidak berpuasa, jarak tempuh dekat. Umat Islam jarak tempuh jauh, pasukan kurang, senjata kurang, kendaraan kurang. Begitu Rasulullah dan para sahabat sampai ke Badar, apa kata Rasulullah? Turunkan barang-barang. Diturunkanlah barang-barang. Tiba-tiba seorang Ansor yang tidak begitu terkenal namanya, Pak, Al-Habab namanya. Dia acungkan tangannya, dia tanya ke Rasulullah, "Maaf ya Rasulullah, apakah kau menentukan tempat menurunkan barang-barang ini wahyu dari Allah atau pendapatmu sendiri?" Kata Rasulullah, "Ini bukan wahyu dari Allah, Al-Habab. Ini pendapatku sendiri sebagai strategi perang. Kalau pendapatmu sendiri, maaf ya Rasulullah, aku berbeda denganmu." Itu, Pak. Jadi Rasulullah itu tidak ada masalah sama dia, walaupun orang berbeda dengan dia. Bagaimana menurut pendapatmu, Al-Habab? Kita ini kekurangan makan ya Rasulullah, jangan sampai kekurangan minum. Seharusnya kita kuasai sumur Badar. Kalau sumur Badar kita kuasai, paling tidak kita tidak kekurangan air minum, walaupun kekurangan makan.
Dan terbukti secara ilmiah orang tidak makan seminggu masih bisa hidup, tapi tidak minum 3 hari, itu dikhawatirkan dehidrasi. Kata Rasulullah, Al-Habab benar, angkat kembali barang-barang, pindahkan ke Badar. Itu Rasulullah, Bu. Rasulullah tidak keras hati macam kita, Pak. Kau aku nabi nih, kau bantah aku depan orang, bikin malu kau. Aku kalau depan orang aja aku iya kan kau. Kalau di pemerintahan kena mutasi itu, Pak. Memang pendapatnya diterima, tapi habis itu kena mutasi ya. Tak bisa pakai anak itu terus depan orang, aku digitukan ya gitu. Ini kita belajar dari Rasulullah, Pak. Rasulullah itu bukanlah orang yang tahu segalanya soal duniawi. Jadi kalau maka kata Rasulullah, untuk ilmu dunia kalian mungkin lebih hebat daripada aku. Jadi Rasulullah itu didengarnya pendapat sahabat. Ini pelajaran bagi kita yang jadi pemimpin, apa saja pimpinannya itu, belajarlah untuk mendengarkan pendapat dari orang sekalipun dia bukan orang yang terkenal di antara masyarakat itu. Jadi jangan pandang siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dia bicarakan itu. Ini yang paling susah di masyarakat itu, Pak. Kemudian begitu udah sampai di Badar, dikuasai sumur Badar, dari kejauhan terlihatlah rombongan pasukan Quraisy sudah mulai mendekat ke Badar. Dari jarak jauh tuh nampak menghitamnya, Pak. Ditengok Rasulullah pasukannya, waduh, gawat nih, hancur nih, habis. Setelah itu, Bu, baru Rasulullah pakai senjata yang kedua, yaitu doa. Jadi dalam riwayat ini dimaksimalkan usaha kita dulu secara dunia, baru kita doa. Kadang kita terbalik, Pak, berzikir doa minta rezeki, tapi enggak keluar dari masjid, Pak, duduk dia minta rezeki ke Allah. Upayakan dulu, itu maksudnya. Kan diupayakan Rasul secara duniawi, diupayakan Rasulullah berapa orang yang bisa berangkat, pedang berapa, kuda berapa. Setelah maksimal baru doa. Jadi doa kita itu terkabul, Bu, di saat kita juga berusaha untuk mengikhtiarkan agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Kadang kita ini terbalik, doa banyak, usaha enggak mau, Pak. Zikir aja doa. Lapar perut dibantai, sholat duha 12 rakaat itu tanpa menggigil badannya, Pak. Udah jelas dia lapar, bantai sholat. Nah, jadi ini harus bisa dimengerti ya ibu-ibu ya. Kalau kita ingin doa kita terkabul, harus ada usaha maksimal kita secara duniawi. Apa doa Rasulullah pada saat itu? Ya Allah, bila Engkau tidak memenangkan kami pada saat ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Nah, itulah doa Rasulullah. Karena itulah yang ada. Kalau mati nih habis, tidak ada lagi, hancur. Islam sudah tidak ada lagi. Namun Abu Bakar melihat Rasulullah tersenyum setelah selesai berdoa. Yang membuat Rasulullah semangat tuh, Pak, ada 2 orang anak kecil ikut daftar, Pak. Satu namanya Mu'az bin Ammar al-Jamuh, umurnya 13 tahun. Satu lagi Muawis bin Afrah, 14 tahun, Pak. Kita 13-14, Bu, main game payah melarangnya, Pak. Bandel, Pak, suruh ke masjid nggak mau. Ini ikut perang, Pak, daftar dia, Bu. Aku ingin ikut perang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, orang tua kau masih hidup? Masih ya Rasulullah. Kau ingin dapat pahala jihad fisabilillah? Iya ya Rasulullah. Kau berbakti kepada kedua orang tua. Itu disuruh Rasulullah, dia pulang. Nilai perang di jalan Allah itu sama dengan berbakti kepada orang tua. Tapi apa kata anak kecil nih? Mama kami yang nyuruh dia Rasulullah. Panggil mak, kalian udah datang maknya, Pak. Itulah ibu-ibu zaman itu, Bu. 13 tahun udah disuruhnya anaknya untuk mati syahid, Pak. Kalau kita kan nyuruh anak pergi pulang tuh makan banyak, itu biasanya, Pak. Kau main jauh, kau makan kau banyak, nasi bapak kau pun habis kau buat. Nah, ini enggak. Memang anaknya itu ternyata bukan anak-anak sembarangan, Pak. Kenapa aku ikutkan dia untuk jihad fisabilillah ya Rasulullah? Karena kemampuannya memainkan pedang di atas rata-rata. Wah, terkejut Rasulullah. Coba kau mainkan pedang. Ternyata iya, Pak. Kemampuannya sama orang dewasa, Pak. Maka dia lolos untuk ikut. Nah, itulah keberhasilan Rasulullah itu, Pak.
Dia merekrut orang bukan berdasarkan umur, tapi kemampuan. Kalau kita kan lama, Bu, ikut pelatihan ini dulu sekian tahun, sudah itu nanti menjabat dulu sekian tahun, baru bisa. Akhirnya orang-orang yang punya kemampuan itu pensiun, Pak. Belum sampai di titik dia udah pensiun dia. Banyak ahli-ahli Indonesia ini akhirnya larinya ke luar negeri. Contoh pakar rahang gigi Indonesia sekarang jadi warga negara kehormatan di Malaysia, karena dia begitu selesai di Amerika 12 tahun balik ke Indonesia dikasih meja kosong di rumah sakit, Pak. Itu suntuk dia lama-lama, kok tidak berguna keahlian aku nih. Melamar dia ke Malaysia, Pak, langsung direkrut orang Malaysia. Hilang pakar rahang gigi Indonesia, Bu. Padahal cuma 2 di Asia, Pak, Jepang sama Indonesia. Habis tidak ada lagi pakar rahang gigi. Inilah Rasulullah itu hebatnya, Bu. Wah, ini punya kemampuan walaupun umurnya kecil. Dites ternyata betul. Yang satu lagi Mu'az bin Ammar al-Jamuh, umur 14 tahun. Coba kalian tanding berdua. Rupa memang hebat, Pak. Lolos dua-duanya. Cuman dipesan Rasulullah, karena kalian masih muda, kalian jangan di barisan depan, karena harus di bagian belakang saja. Tidak diiyakannya, tidak ditidakkannya. Jadi tidak dijawabnya, Pak. Begitu sudah berhadapan pasukan Islam dan kekafiran ini, Bu, untuk menyemangati pasukan diadu dulu duel 3 lawan 3, Pak. Dari 3 dari pihak Islam, 3 dari pihak kafir. Menang pihak Islam, walaupun yang sedikit ini akhirnya naik semangatnya, Pak. Cuman ketika naik semangat itu sempat juga ada keraguan di diri orang Islam. Bertanyalah mereka ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa tidak berdosa kami membunuh bapak kami, membunuh anak kami? Karena di antara orang kafir itu, Pak, kan ada bapak kandungnya, ada anak kandungnya, ada adik kandungnya. Berdosa nggak kami bunuh bapak kami? Disitulah turun surat Al-Mujadilah ayat 22, bahwa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian tidak akan mendapati mereka berkasih sayang walaupun kepada ayah-ayah mereka, anak-anak mereka. Jadi kalau sudah di peperangan, putus hubungan tali darah. Nah, itu, Pak. Cuman banyak orang dibawanya ke pemahaman ini, Bu. Bapaknya zikir bersama, dia ndak dibacakannya ayat ini. Putus hubungan kita, Pak. Bapak tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dibawanya ke masalah zikir, doa kunut, jumlah akan sholat tarawih. Padahal ini ayat turunnya waktu perang Badar, Pak. Banyak, Bu, anak-anak melawan ke orang tuanya, dia ngajinya lain, dia tidak boleh zikir. Zikir itu bid'ah, doa itu bid'ah. Bapaknya zikir, Pak. Dianggapnya bapaknya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Akhirnya dilawannya oleh bapaknya. Putus hubungan tali darah, katanya. Padahal asbabun nuzul turunnya ayat ini waktu perang Badar. Begitu ayat ini didengar oleh para sahabat, bangkitlah semangat mereka. Bahkan Umar bin Khattab berpesan, kalian kalau dapat adikku tangkap dia anak orang kaya tuh, biar mahal tebusannya. Umar sendiri nyuruh tuh, Pak, tangkap adikku. Kemudian waktu perang berlangsung, Pak, waktu perang berlangsung tuh, anak kecil yang berdua tadi, Pak, ditanyanya kepada Ibnu Mas'ud, paman, di antara rombongan orang kafir itu yang mana namanya Abu Jahal? Kalian tahu siapa Abu Jahal? Itu yang dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy, itu dia panglimanya. Kami mendengar dia sering memaki-maki Rasulullah di Mekah. Izinkan kami membunuhnya, paman. Kalian kecil baru, tidak masalah, paman. Bayangkan, Pak, itulah dia tidak menjawab kata-kata Rasulullah tadi, Pak. Jangan di depan, di belakang aja, tidak diiyakannya, tidak ditidakkannya. 2 orang anak kecil inilah maju menuju Abu Jahal. Disangka orang Quraisy anak-anak kecil main-main, Pak. Dek, saya sana main lah. Orang perang kena kan nanti. Jadi lolos dia masuk, Pak. Sampai kering satu Abu Jahal tuh, Pak. 2 anak kecil inilah yang membunuh Abu Jahal. Anak kecil membunuh Abu Jahal tuh, Pak. Ngeri nak tuh, semangatnya anak-anak tuh. Walaupun tangan Mu'az bin Ammar al-Jamuh putus, Pak. Tapi dia berhasil membunuh Abu Jahal dengan keahlian dia berpedang tuh. Tidak lama setelah peperangan berlangsung, muncul dari arah kanan 500 tentara berkurda bersorban berwarna merah, Bu. Dari arah kiri muncul pula 500 tentara berkuda bersorban berwarna kuning, gabung sama umat Islam.
Sampai waktu perang tuh bingung sahabat, Pak, berapa ekor kuda kita tadi? 2, onta 70 itu dari mana? Mana lah tahu aku. Wah, pokoknya Pak, datang bala bantuan Pak. Semua yang datang nih kebal bacok semuanya Pak. Berbunyi-bunyi di badannya tuh Pak, teng-teng-teng semua bunyinya. Heran juga sahabat, kocar kacir orang Quraisy lari Bu. Tertangkaplah mereka 70 orang. Umat Islam yang mati cuma 14 orang saja. Setelah usai perang, sahabat bertanya ke Rasulullah, kami ketika perang berlangsung tadi Rasulullah dari arah kanan muncul 500 tentara berkuda bersorban warna merah, dari arah kiri muncul bersorban warna kuning. Kata Rasulullah, makanya setelah aku berdoa sebelum perang itu aku tersenyum. Rupanya dijawab Rasulullah doa Allah Pak, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah Muhammad, ketika engkau memohon pertolongan kepada aku turunkan 1000 malaikat. Itulah yang membuat Rasulullah tersenyum dulu. Datang bantuan malaikat Pak, itu surah Al-Anfal ayat 9. Turun bala bantuan. Dan mengenai tawanan ini Pak, walaupun Rasulullah itu seorang Rasul, tetap dia minta pendapat kepada para sahabat. Dipanggilnya lah Abu Bakar Siddiq, dipanggilnya Umar bin Khattab. Abu Bakar, Umar, tawanan kita ada 70 orang. Bagaimana menurut pendapat kau Abu Bakar? Kata Abu Bakar, yang kita tawan nih Rasulullah, kan famili kita juga di Mekah. Lebih baik kita bebaskan saja mereka, tapi kita minta uang tebusan. Yang tinggi kedudukannya di masyarakat kita minta 4.000 dirham, yang rendah kita minta 1.000 dirham. Jadi paling tidak kuat juga ekonomi kita di Madinah. Terima kasih Abu Bakar. Bagaimana menurut pendapatmu Umar? Matikan aja semua ya Rasulullah. Umar ditanya Pak, lain jawabannya Pak, matikan aja semuanya. Apalagi Suhail bin Ammar nih ya Rasulullah, ini paling kencang mulutnya sama kau ini Rasulullah. Kalau menurut aku untuk Suhail bin Ammar ini, sebelum kita pancung lehernya, kita tarik lidahnya dulu keluar, baru kita pancung. Bagaimana cara Rasulullah mengatasinya Bu? Dipuji Rasulullah dulu pendapat para sahabat ini. Kadang ada hati umatku ini yang dilembutkan Allah hingga dia mencair seperti air. Kelembutan sikapmu Abu Bakar mengingatkan aku kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ada di antara umatku ini yang hatinya dikeraskan hingga seperti batu, namun dari batu-batu itu keluar air-air yang mengalir. Ketegasan sikapmu Umar mengingatkan aku kepada Musa alaihissalam. Itu caranya Pak, jangan dipatahkan. Jadi kalau ada beda pendapat orang di masjid ini, puji dulu pendapat Bapak betul Pak, karena cara Bapak berumur. Kadang kita ini main patah tebu Bapak, nggak sih rapat lagi Pak, patah apa pendapat Bapak, kadang bingung saya dengan Bapak. Tak diajak rapat merajuk, diajak rapat merisau Bapak di masjid. Itu yang nggak boleh itu Pak. Kalau Rasulullah dipuji dulu, setelah dipuji baru diputuskan oleh Rasulullah. Tapi maaf Umar, untuk hal ini aku lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar Siddiq. Tapi Umar tidak terkecil hati Pak, tidak pindah masjid dia sholat Pak. Walaupun pendapatnya diterima, dia tetap semangat Pak. Kalau kita kan merajuk Bu, tidak terima pendapat jauh, pergi sembahyang, bawa istri, bawa anak. Saya mengatakan itu di sini karena itu tidak terjadi di sini Pak. Makanya saya berani ngomong, karena kan saya tidak kenal Pak masyarakat sini. Itu ada di beberapa masjid terjadi. Dan tidak selamanya orang keluar dari masjid itu sholat di tempat lain dia salah, anda juga Pak. Disebabkan apa? Daripada kotor hatinya di situ. Kan ada juga Pak. Nanti tidak enak hati, rasa-rasa dibully orang, pindah dia masjid lain. Kan dia berarti menyelamatkan jiwanya juga tuh Pak. Kalau Bapak Ibu ada yang di sini yang pertama, berarti memang tidak mau berbeda pendapat berarti. Kalau yang kedua berarti tidak ada jadi masalah, dia untuk menyelamatkan jiwanya. Dan dari sini juga kita tahu bahwa sifat Umar yang keras dengan sifat Abu Bakar yang lembut itu dua sifat yang dibutuhkan dalam Islam Pak. Karena kalau sempat kita nih lembut aja semua tidak juga bagus. Kan kalau misalnya saya pernah mencontohkan Bu, misalnya masjid ribut nih, kita pakailah cara seminar parenting Pak.
sayang jangan ribut ya nak ya, bapak kita lagi sholat, main di luar ya nak ya. Saya kalau berhasil hebat nih Pak, makin macam ulat kelakuan anak-anak tuh. Datang yang kasar satu Pak, kurang ajar, main keluar, tanggal-tanggal kan sarungnya lari, asal ada bapak tuh hening masjid Pak. Memang macam itu. Jadi kita ini ada yang keras, ada yang lembut. Yang lembut silahkan dengan kelembutannya, yang keras janganlah berubah bapak jadi lembut Pak. Bapak ini keras Bu, wibawa. Dengar kajian saya Sirah Nabawi, Rasulullah tuh rajin tersenyum. Pulang pengajian senyum ya Pak. Apa enggak takut istrinya nengok Bu? Macam biasalah bang takutlah aku nengok abangnya dia bang. Macam meninggalkan perangai adalah dia wibawa selama ini Pak. Enggak pernah ketawa Pak. Ya udah biar aja seperti itu. Istri udah maklum kok dengan sifat dia yang seperti itu. Justru malah dia senyum lucu jadinya Bu. Nah, akhirnya Pak Rasulullah memutuskan dilepaslah tawanan itu Bu. Yang 70 orang itu dilepas. Keesokan harinya Rasulullah dan Abu Bakar menangis terseduh-seduh berdua. Menangis berdua, Umar lewat. Ditanya Umar, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab, terus saja nangis Pak. Kalaupun kau tidak menceritakan kenapa kau menangis ya Rasulullah, izinkan aku menangis bersamamu. Itulah loyalitas Umar bin Khattab. Nggak tahu ndaklah masalah, yang penting udahlah nangis saja kita sama-sama. Itulah loyalitas mereka Pak. Terus apa kata Rasulullah? Kemarin Umar, aku menerima pendapat Abu Bakar Siddiq melepaskan tawanan dengan uang jaminan. Ternyata aku salah Umar. Allah lebih memilih pendapatmu. Andaikan Allah menurunkan siksanya saat ini hanya engkau yang selamat. Rupanya Pak, ditegur Allah Rasulullah lewat surah Al-Anfal ayat 67. Maka nali nabi ayakuna lahu asrah hatta yuskina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum dia melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Engkau mengharapkan harta dunia Muhammad, aku menjanjikan akhirat untukmu. Marah Allah Pak. Betul Umar. Tapi itu yang membuat Rasulullah menangis itu Bu. Dan ayat ini tidak disembunyikan oleh Rasulullah Pak. Tidak ada Rasulullah ngomong ke Abu Bakar, itulah gara-gara kau Abu Bakar aku yang kena jadinya. Tidak ada. Ini kita berdua aja yang tahu, janganlah tahu Umar bengkek dan nanti. Tidak ada Pak. Diakui Rasulullah, ayatnya tidak hilang sampai hari ini. Ada berapa ayat yang ibu baca, ibu dengar dari tadi. Ini namanya tadabbur Quran Pak. Satu ayat yang dibaca, difahami, nilainya sama dengan khairul laka antus sholli mi'ata rakaat. Duduk bapak ibu ini sama nilai dengan sholat sunat 100 rakaat. Itulah untungnya kita kalau belajar tadabbur Quran itu Bu. Sehingga kita tahu ini asbabun nuzul ayat ini turunnya karena ini karena ini. Nah setelah kejadian itu Pak, Umar pun tidak besar kepala dia Pak. Kalau kita tuh Pak ya, misalnya nih pendapat bapak tidak diterima, rupanya besok pendapat bapak betul, datanglah pengurus masjid. Betul lupa pendapat bapak Pak, bisa nak bapak bantu kami? Matilah kalian, aku sibuk. Kalian tuh lain aku tengok. Tuh mengkek minta ampun tuh Pak. Seminggu itu aja cerita orang menangis-nangis, pengurus datang ke rumah saya minta tolong, saya enggak bisa lagi. Saya udah bilang, itu enggak tanggung sombongnya. Suara sampai hilang ngomong tuh Pak. Aku ditahu nama aku. Itu Pak saking apa merasa benarnya itu.